Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan cintanya kepada kita boleh dapat bangun pagi dan kita bersiap untuk mendengarkan renungan suling pada hari ini. Namun Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita mendengarkan renungan suling bersama, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih dan cinta-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami dapat bangun pagi. Ini semua karena anugerah-Mu saja Bapa. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan renungan suling. Kiranya renungan suling yang akan kami dengar bisa menjadi sumber kekuatan bagi kami, sumber kedamaian di hati kami, sumber berkat, dan dapat bermanfaat bagi sesama di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan suling pada hari ini, tanggal 13 April 2022 adalah Jangan Tawar Hati. Ini terambil di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 17, firman Tuhan berkata, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami." Pergumulan-pergumulan dan tekanan-tekanan hidup akan selalu ada dan selalu siap menggoyahkan kita. Tidak jarang ada orang yang menyerah meski baru ditimpa oleh pergumulan atau tekanan hidup. Tetapi ada pula orang yang tetap tegar meski telah diterpa badai yang memporak-porandakan hidupnya dalam waktu yang cukup lama. Karena besar kecilnya masalah itu relatif, maka bisa dipastikan bukan besar atau berat atau juga lama atau sebentarnya masalah yang membuat seseorang jatuh menyerah di dalam keputusasaan, melainkan pola pikir atau cara pandanglah yang sangat menentukan. Di dalam teks bacaan kita pada hari ini diceritakan bahwa Paulus dalam pelayanannya sering menghadapi pergumulan dan tekanan hidup, bahkan setiap hari keadaan manusia lahiriahnya semakin merosot. Paulus mengalami banyak pergumulan, tekanan, dan penderitaan meski ia tengah mewartakan kebenaran firman. Apakah Paulus menyerah? Tentu saja tidak. Paulus tidak menjadi tawar hati. Paulus tetap sabar dan terus maju menjalankan pelayanannya seperti yang telah ditetapkan Tuhan. Ia terus berjalan melakukan apa yang menjadi tugasnya dengan keramahan, kesabaran, dan ketabahan. Apa yang menjadi kuncinya? Paulus bisa bersikap seperti itu karena ia mengarahkan pandangannya bukan kepada masalah yang menimpanya, tetapi kepada apa yang ada di depannya. Jika dipandang dari sudut masalah, jelas masalah yang dialami Paulus amat sangat besar. Tetapi apabila dipandang dari apa yang akan ia terima di depan, semua itu tidaklah ada apa-apanya. Dengan pandangan yang seperti itulah, Paulus bisa tetap tegar meski tubuh dagingnya harus ia pertaruhkan. Penderitaan bisa jadi menyiksanya secara daging, tapi tidak demikian dengan rohnya. Ia tidak terfokus kepada penderitaan daging yang fana, tetapi ia memusatkan perhatiannya kepada keselamatan roh yang kekal. Jadi, kalau hari ini kita menghadapi pergumulan dan tantangan yang membuat kita mulai menyerah, maka belajarlah dari Paulus. Selama kita terus mengarahkan pandangan kepada masalah, maka masalah itu akan terasa bertumbuh semakin besar. Namun, jika pandangan diarahkan di dalam iman yang percaya, kita tidak perlu kehilangan sukacita, walau seberat-beratnya masalah menimpa kita. Hanya karena satu harapan yang telah hilang, tidak berarti seluruh hidup kita sudah gagal. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pokok doa pada hari ini kita berdoa untuk STT Baptis, yaitu STBI Semarang, STT Baptis Jakarta, STT Baptis Bandung, dan
STBI Medan untuk para dosen, karyawan, dan juga mahasiswa. Demikian renungan suling yang dapat kita dengarkan pada hari ini. Kiranya renungan suling yang kita dengar bisa menjadi sumber kekuatan di hati kami, sumber kedamaian, dan sumber berkat bagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati.